Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Jangan lupa jika ini bepergian selalu menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjauhi yang namanya kerumunan. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, sayuran biasanya bukan merupakan menu favorit anak-anak. Umumnya anak-anak tidak menyukai sayuran. Hal ini kenapa? Mungkin karena rasanya yang langu dan sedikit tidak enak di mulut dibandingkan dengan buah-buahan yang memiliki rasa manis, asam, dan menyegarkan. Apalagi jika sayuran yang dimakan secara mentah-mentah amat tidak disukai oleh anak-anak maupun remaja. Iklim tropis yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat menguntungkan untuk tumbuhnya berbagai tanaman sayuran. Di Indonesia sendiri, sebagai negara agraris, ini membuat tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan yang namanya beraneka ragam macam jenis sayuran. Dan itu patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan yang tiada tara kepada tanah air Indonesia ini. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada bab 4 ini diantaranya adalah pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Yang kedua, klasifikasi bahan pangan hasil samping sayuran. Yang ketiga, kandungan dan manfaat apa yang terdapat dalam bahan pangan sayuran tersebut. Yang keempat, bagaimana teknik pengolahan pangan tersebut. Yang kelima, pengolahan bahan pangan hasil samping. Dan yang keenam, bagaimana cara penyajian dan pengolahan serta pengemasan daripada pengolahan bahan pangan sayuran tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, Anda lebih memahami materi tersebut, silakan disimak videonya baik-baik. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan, di mana subpokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang klasifikasi bahan pangan hasil samping sayuran. Klasifikasi sayuran ini dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Yang pertama, kita masuk tentang berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berdasarkan perkembangannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif, contohnya berupa daun, batang, dan akar. Sedangkan yang kedua bagian generatif, yaitu berupa buah, bunga, dan biji. Nah, berikut ini kita masuk ke klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang bagian A yaitu sayuran daun atau dikenal dengan istilah leaf vegetables. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar.
Contoh sayuran daun antara lain bayam, kangkung, sawi, kubis, kemudian juga daun kemangi, daun melinjo, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu sayuran batang atau dikenal dengan istilah stem vegetables. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku ini merupakan tempat menempelnya daun. Contohnya yaitu bisa berupa asparagus, rebung, kemudian juga paku dan seledri. Kemudian yang selanjutnya yaitu sayuran akar atau root vegetables. Nah, sayuran akar ini banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik ini adalah sayuran yang sudah berumur cukup, ukurannya juga besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contoh dari jenis sayuran akar ini berupa kentang, kemudian wortel, ada lobak, ada talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Ini beberapa contoh dari sayuran jenis akar. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan ini tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi bagian kulitnya juga bisa ikut dimakan. Kualitas sayuran polong yang baik ini biasanya yang berjenis muda. Biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Yang termasuk sayuran polong antara lain buncis, kemudian juga ada kacang panjang, kacang merah, pete, kedelai, dan juga bisa berupa kapri. Ini contoh jenis sayuran polong. Kemudian yang bagian E yaitu sayuran bunga atau flowers vegetable. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya, di mana sayuran bunga ini dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak, ukurannya besar, berwarna cerah segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh jenis sayuran bunga ini diantaranya misalnya brokoli, kemudian juga ada yang namanya kembang kol, ada juga kecombrang dan bunga turi. Ini contoh dari jenis sayuran bunga. Berikutnya yaitu sayuran buah atau fruit vegetables. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup atau tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Berukuran besar dan sayuran buahnya berwarna cerah segar serta tidak ada bagian yang membusuk. Contoh dari jenis sayuran buah ini berupa tomat, cabai, terong, kemudian timun, pare, bisa juga labu siam, jagung, dan oyong. Ini beberapa contoh jenis sayuran buah. Selanjutnya yaitu jenis sayuran umbi batang. Jenis sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contoh dari sayuran umbi batang ini bisa berupa singkong, talas, ubi jalar, gadung, gembili, dan juga umbi bit. Berikutnya yaitu sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis ini berupa sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur, dan menembak di atas tanah. Contoh dari jenis ini yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, atau juga berupa adas. Ini jenis daripada sayuran umbi lapis. Dan yang terakhir yaitu berupa sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, namun bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai jenis sayuran.
Contoh dari jenis jamur ini bisa berupa jamur merang, kemudian ada jamur kancing, ada jamur tiram, dan juga jamur kuping. Ini beberapa jenis sayuran jenis jamur. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu berdasarkan pigmen yang dikandung. Berdasarkan pigmen yang dikandung diantaranya yaitu sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau ini terbentuk oleh yang namanya klorofil, di mana sayuran hijau ini kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin, bisa berupa vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Contoh daripada sayuran berwarna hijau ini diantaranya berupa daun singkong, kemudian daun kangkung, daun bayam juga termasuk di dalamnya, kemudian juga ada daun katup, ada juga yang namanya daun melinjo, kemudian daun seledri, dan yang lain sebagainya. Berikutnya yang kedua yaitu yang namanya sayuran berwarna ungu. Untuk sayuran berwarna ungu ini mengandung vitamin A dan kalsium, antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas, serta dapat mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Contoh daripada jenis sayuran berwarna ungu ini bisa berupa yang namanya terong, kemudian ada juga yang namanya bawang, kemudian ada bayam ungu dan paprika ungu. Ini jenis-jenis sayuran yang berwarna ungu. Selanjutnya yang bagian C, ini klasifikasi sayuran berwarna merah biru. Sayuran berwarna merah atau biru karena adanya zat antosianin yang dapat sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Contoh sayuran berwarna merah ataupun biru ini bisa berupa kubis merah, ada juga yang namanya beet, kemudian juga ada yang namanya tomat, ada juga cabai, dan paprika. Selanjutnya yang bagian D yaitu warna kuning atau oranye pada sayuran. Warna kuning atau oranye pada sayuran ini berasal dari kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan ataupun pH. Contoh daripada jenis warna kuning ini berupa ubi jalar, ada juga berupa Walter, ada biji melinjo, dan juga bisa berupa labu kuning. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita peroleh pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.